Resepsi pernikahan berlanjut hingga pukul 11 malam. Pada saat Alexa membantu Kenzie yang mabuk kembali ke kamar mereka, dia hanya menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, wajahnya juga tidak memerah dan dia juga tidak melakukan sesuatu yang khas dari orang mabuk. Dia persis seperti dugaan Alexa. Tidak peduli seberapa mabuknya Kenzie, sepertinya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang keluar dari karakternya. Alexa menempatkan Kenzie di tempat tidur dan berbalik untuk mengisi bak mandi untuknya, tetapi Kenzie tiba-tiba meraih lengan Alexa dan menariknya ke dalam pelukannya. "Kamu bau alkohol, mandi dulu." Kenzie perlahan membuka matanya dan menatap mata Alexa. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melihatku mabuk? Bagaimana kamu mabuk?" Alexa meninju dadanya dengan main-main. "Aku benar-benar ingin tahu bagaimana toleransi alkoholmu begitu tinggi. Semua orang dikalahkan olehmu." "Aku tidak bisa mabuk," jawab Kenzie dengan nada serius. Respons sederhana ini entah bagaimana membuat Alexa merasakan rasa sakit yang dirasakan Kenzie. Sekali waktu, sebelum Kenzie mencapai puncak, dia sering membicarakan bisnis sambil minum. Jika dia tidak bisa tetap sadar, Alexa takut memikirkan apa yang bisa terjadi. "Pergilah mandi. Tapi, kamu bisa berpura-pura aku mabuk." Kenzie menjatuhkan tubuhnya tanpa daya, membiarkan Alexa melakukan apa yang dia inginkan bersamanya. "Kurasa aku lebih suka kamu yang sadar. Aku ingin kamu memelukku dan bercerita. Tapi, aku ingin melakukan sesuatu yang lain." Setelah berbicara, Kenzie berdiri dan mengangkat Alexa secara horizontal dalam pelukannya. "Karena alkohol telah meringankan suasana hati kita, jangan sia-siakan kamar indah di Bali ini." Hari berikutnya, itu adalah tanggal resmi pernikahan Ayu Gani dan Lukas. Karena mereka berdua tidak memiliki sesepuh keluarga yang hadir, mereka menjaga semuanya tetap sederhana. Tampaknya, Alexa adalah satu-satunya tamu yang mewakili pihak Ayu Gani. Giselle adalah gadis pembawa bunga, tapi tentu saja, identitasnya tidak terungkap. Bukan karena Lukas dan Ayu Gani ketakutan, itu karena mereka tidak ingin dia menarik perhatian media di usia yang begitu muda. Di dalam ruang pernikahan mereka, Ayu Gani sudah mengenakan gaun putih tanpa tali. Karena dia tidak menyukai desain yang bengkak, ujung gaunnya dilipat dan diseret ke lantai. "Bagaimana menurutmu?" Ayu Gani bertanya pada Alexa saat dia berdiri di depan cermin. "Cantik. Kau cemburu?" Ayu Gani bertanya sambil mengayunkan gaunnya sambil menyeringai Alexa mengabaikannya saat dia menerima kerudung Ayu Gani dari penata rias dan membantunya memakainya. "Mulai sekarang, kamu adalah wanita yang sudah menikah. Jangan pernah bertengkar dengan siapapun karena aku," dan akhirnya menyinggung pejabat pemerintah lagi. Ayu Gani berlinang air mata di balik cadarnya saat dia berkata dengan suara tersendat, "Aku akan bahagia." "Kamu harus." Alexa juga menyeka air matanya. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Sepertinya pengantin pria ada di sini untuk menjemput pengantinnya. Karena tidak ada orang tua atau sesepuh yang hadir, mereka dijadwalkan langsung menuju ke upacara pernikahan di tepi pantai. Pernikahan itu sangat sederhana sehingga Ayu Gani bahkan tidak memiliki pengiring pengantin. Kemudian, pintu depan terbuka untuk memperlihatkan Lukas berdiri di ambang pintu mengenakan setelan abu-abu muda. Di tangannya ada buket mawar merah muda dan putih. Saat dia mencapai Ayu Gani, dia berlutut dengan satu kaki, "Ayo menikah." Ayu Gani menerima mawar dari Lukas dan menariknya dari lantai. Mereka diam-diam berpelukan. Untuk saat yang singkat itu, rasanya seperti tidak ada orang lain di dunia ini. Upacara pernikahannya sangat sederhana, tapi bukan berarti Ayu Gani sederhana di mata Lukas. Ayu Gani mengenakan anting-anting dan kalung,
Keduanya dari koleksi premium Tiffany Victoria dan desain berbentuk kepingan salju bertatahkan berlian putih dengan halus. Selain itu, gaun pengantinnya dibuat khusus oleh T dan H dan bernilai beberapa juta dolar. Itu adalah desain terbaik dari edisi kolektor global mereka. Terakhir, sepatunya dari Rene Cauvilla. Itu adalah sepasang sepatu hak tinggi perak yang dihiasi dengan desain pita feminin. Rumornya, ini adalah merek yang sering digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Kenyataannya, Lucas telah mengerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mempelai wanita. Orang-orang yang menyaksikan pernikahan itu tahu betapa Lucas sangat menghargainya. Di lokasi pernikahan tepi pantai, gapura yang indah dihiasi dengan bunga-bunga segar saat berada di tepi air. Pengaturan menyatu sempurna dengan dunia di sekitarnya. Sementara itu, jalan berliku yang mengarah ke gapura diselimuti kelopak mawar merah muda yang cantik. Di bawah pengawasan para tamu pernikahan, Ayu Gani dituntun menyusuri jalan setapak yang tertutup kelopak mawar oleh seorang penatua dari Mandala, menggantikan ayahnya, sampai ke Lucas yang menunggu. Jika orang tua Ayu Gani masih ada, aku yakin mereka akan senang melihat ini. Jika orang tuamu melihat kita menikah, apakah mereka akan bahagia? Kenzie bertanya pada Alexa. Alexa terdiam, jadi Kenzie melingkarkan lengannya lebih erat di bahunya. Kurasa seharusnya aku tidak mengungkitnya. Alexa menggelengkan kepalanya lega mereka beralih dari topik. Pernikahan terus berkembang di bawah pengawasan semua tamu pernikahan. Namun, saat ini, seorang blogger bernama Cindy tiba-tiba memasang posting blog online tentang ketidaksukaannya terhadap Yunita. Dia menggunakan segala macam hinaan yang ditujukan pada wanita dan benar-benar mempermalukannya. Sebagai tanggapan, netizen mulai menggali arsipnya untuk melihat siapa dirinya, dan menyadari bahwa semua postingan sebelumnya adalah pujian terhadap Alexa. Posting-postingannya segera memprovokasi penggemar Yunita untuk menyerang penggemar Alexa sebagai pembalasan. Bagaimana mereka bisa membandingkan seseorang dari industri modeling dengan seseorang dari film dan televisi? Pada akhirnya, tidak butuh waktu lama bagi fans Yunita untuk sepenuhnya menenggelamkan fans Alexa. Menurut Alexa, siapa dia? Bagaimana mungkin para penggemarnya begitu sombong? Jika Mandala tidak meminta maaf kepada Yunita kami tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Meskipun fans Alexa dengan cepat mencoba menjelaskan bahwa akun blogger telah diretas dan mereka tidak akan diprovokasi, fans Yunita tidak mundur. Mereka bahkan memulai beberapa diskusi menuntut permintaan maaf dari Alexa. Masalah awalnya dimulai sebagai pertengkaran antara penggemar, tetapi dengan cepat meningkat. Karena perkelahian antar penggemar, salah satu Alexa akhirnya dikirim ke rumah sakit. Ini benar-benar menggerakkan industri hiburan. Begitu kekerasan di antara penggemar terjadi, itu akan menjadi kesalahan besar bagi seorang artis. Terutama ketika artis itu mudah difitnah seperti Alexa. Saat ini, Gilang mengawasi Mandala saat Kenzie dan Lucas tidak ada. Begitu dia menyadari situasi semakin tidak terkendali, dia segera menelepon Kenzie dan memulai rencana humas. "Tuan, kami memiliki masalah," Gilang melaporkan dengan cemas. Yunita telah menghubungi Mandala melalui tim produksi, dengan mengatakan dia menolak untuk melanjutkan syuting. Namun, bagiannya hampir selesai. Mata Kenzie menjadi gelap saat dia pergi untuk memeriksa berita. Melihat ketidaknormalan pada ekspresi Kenzie, Alexa berbalik untuk menanyainya, tetapi Kenzie memberi isyarat padanya untuk terus menonton upacara saat dia pergi untuk menelepon. Aditya, yang mengambil foto dari posisi tersembunyi, melihat Kenzie bangun. Ekspresinya juga berubah. Dia kemudian melihat Alexa bangun untuk menemukan Kenzie di sudut yang sepi. "Apakah ada sesuatu yang mendesak?" "Tidak, tidak," Kenzie menjawab, "aku akan menanganinya nanti."
Alexa tidak mempercayainya saat dia mengeluarkan ponselnya. Begitu dia melihat tajuk berita terpanas, dia tidak punya waktu untuk peduli pada dirinya sendiri saat dia menanyai Kenzie, jika Yunita menolak untuk melanjutkan syuting, apa yang akan terjadi dengan filmmu? Konyol, di saat seperti ini, bukankah seharusnya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Kenzie tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap istrinya yang bodoh. Yunita tidak pernah mundur, kan? Alexa bertanya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Kalau begitu, jangan menahan diri, kami sudah memberinya kesempatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.